Oke, baik, saya ucapkan selamat malam kepada jemaat sekalian. Ya, saya juga ucapkan selamat malam untuk jemaat yang menonton ya di Facebook maupun di YouTube ya. Adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga ya bagi saya dapat berdiri di depan ini ya, di hadapan jemaat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, baik, langsung saja kita buka Alkitab kita sebagai dasar pada malam hari ini di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Jika sudah menemukannya, saya ajak untuk membaca secara bersama-sama. Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka kepada kebenaran Allah. Oke, baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan. Ya Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati dari jemaat ini Tuhan, agar dapat merespon dan terutama dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, waktu kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik, jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ketika kita berbicara mengenai bergiat, tentu bergiat ini ya bisa mengacu kepada banyak aspek. Ya, aspek apa? Giat untuk olahraga misalnya, giat untuk apa? Untuk menyehatkan badan ya, dengan olahraga, dengan makan makanan yang bergizi seperti itu ya. Atau giat untuk apa? Misalnya bekerja seperti itu. Nah, tetapi kita bukan ingin membahas mengenai bergiat yang kita lakukan sehari-hari begitu ya. Kita bukan ingin membahas hal ini, tetapi kita lebih mengacu kepada bergiat untuk Tuhan seperti itu. Bergiat untuk Tuhan. Nah, banyak orang Kristen ya, zaman sekarang ini ya, sangat-sangat giat seperti itu. Atau ketika kita misalnya non-Kristen lah, oke ya. Ada juga yang bergiat untuk Tuhan mereka seperti itu. Ya, kalau misalnya tetangga kita ya, agama tetangga kita, mereka bergiat, misalnya ya mereka ada istilahnya puasa seperti itu. Mereka bergiat mengumpulkan uang untuk pergi ke ini, misalnya ke mana gitu, untuk haji gitu seperti itu. Nah, bergiat ya, bisa ada juga agama yang istilahnya mereka sangat-sangat giat sekali ya, istilahnya mereka selalu pergi ke tempat katanya ibadah mereka, terus mereka istilahnya mempersembahkan misalnya makanan ya. Mereka lakukan itu secara terus-menerus ya, mereka lakukan itu secara giat sekali begitu. Nah, itu contohnya. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Ya, tentu kekristenan juga ada konsep untuk bergiat seperti itu. Tetapi kekristenan tentu bergiat untuk Tuhan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah sudah bergiat dengan pengertian yang benar atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaannya seperti itu. Ini menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, banyak orang Kristen yang bergiat untuk sesuatu yang sebenarnya mereka tidak pahami. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Seperti itu. Apakah itu demi ego gitu? Apakah itu demi popularitas? Nah, bahkan dalam kekristenan sendiri ada orang-orang yang sangat-sangat giat ya, tetapi
Ternyata tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Jemaat sekalian, sangat disayangkan sekali. Sudah mengorbankan segala-galanya. Sudah mengorbankan uangnya. Sudah mengorbankan hartanya misalnya. Rumahnya. Ternyata, aduh, tidak benar. Zong, waduh, sayang sekali. Nah, jadi contohnya ya. Contohnya orang-orang Kristen ya, yang istilahnya mereka yang mengaku diri ya memiliki apa? Memiliki karunia yang untuk menyembuhkan seperti itu. Nah, dia kan sangat-sangat giat sekali. Wah, ini saya mau menyembuhkan ini ya. Menyembuhkan orang ini misalnya ya. Dia sangat giat untuk melakukannya, seolah-olah dia melakukannya untuk Tuhan. Seperti itu. Wah, saya ingin menjadi seperti Tuhan, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Seperti itu. Nah, contohnya ya, ada William Branham ya, namanya sama seperti saya seperti itu. Ada William Branham, ada Benny Hinn ya. Ada banyak sekali ya. Oral Roberts ya. Ada Osborne, ya sangat banyak sekali. Mereka yang mengklaim katanya memiliki karunia untuk menyembuhkan seperti itu. Nah, ini mereka tentu sangat-sangat bergiat untuk mengejar hal-hal tersebut. Tetapi tanpa pengertian yang benar seperti itu. Mereka mengejar itu untuk supaya istilahnya dilihat orang. Mereka mengejar itu, mereka giat untuk hal itu supaya bisa mendapat cuan ya, istilahnya gitu. Jadi bisnis gitu ya. Oh, kalau misalnya saya sembuhkan ini, bolehlah saya ini dapat uang seperti itu. Nah, apalagi ya contoh yang bergiat tetapi tanpa pengertian yang benar ya, contohnya mereka yang istilahnya melakukan ya banyak praktek ya. Contohnya praktek apa? Praktek misalnya doa semalam suntuk seperti itu. Ya, doa memberkati orang gitu. Terimalah berkat dari Tuhan. Nah, ini mereka bergiat untuk hal seperti itu. Wah, bayangkan saja ketika mereka bergiat untuk hal itu, tidak memikirkan lagi, apakah ini benar atau tidak. Yang penting jemaat saya banyak. Yang penting saya dapat duit. Jadilah bisnis rohani. Jemaat sekalian, jadilah bisnis rohani. Nah, bisnis rohani ini real. Ketika kita berada di, misalnya kita nih di gereja-gereja luar sana, bisnis rohani sangat-sangat ini. Mereka menjual minyak urapan begitu. Ya. Nah, saya ini termasuk salah satu ya korban dari kepalsuan minyak urapan, jemaat sekalian. Anda bayangkan saja. Ceritanya waktu saya masih kecil ini, katanya mata saya ini katanya bisa disembuhkan seperti itu. Bisa disembuhkan. Wah, saya antusias sekali. Yang lebih antusias keluarga saya. Saya sih ikut-ikutan saja, masih kecil kan seperti itu. Masih kecil. Akan tetapi keluarga saya bilang, William kamu harus ikut. Oke, ikut. Nah, ketika pendetanya istilahnya mengoleskan minyak urapan itu ke mata saya, wah, mungkin awal-awalnya ya saya tidak tahu begitu. Lalu pas sampai di rumah saudara saya tanya, gimana, ada perubahan tidak? Saya bilang ya tidak ada begitu. Tidak ada sama sekali begitu ya. Sampai sekarang tidak ada perubahan. Nah, tetapi nah, jadi ini merupakan apa? Ini merupakan suatu perjuangan, atau mereka istilahnya bergiat dalam hal yang tidak benar begitu. Mereka bergiat dengan hal yang tidak benar, dengan hal yang tidak benar. Nah, jadi tema khotbah saya ya pada malam hari ini ya, tadi pendahuluan, sekarang baru temanya begitu. Nah, tema khotbah pada malam hari ini ialah bergiat bagi Tuhan dengan apa? Dengan pengertian yang benar seperti itu. Nah, kita sebaliknya, kita orang Kristen yang sudah diselamatkan, ini kan tadi belum diselamatkan. Kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, kita berjuang untuk bergiat bagi Tuhan dengan konsep dan pengertian yang benar. Gitu. Mengapa kita perlu bergiat untuk Tuhan seperti itu? Ya. Mengapa kita perlu bergiat untuk Tuhan?
Mengapa kelompok-kelompok Anabaptis pendahulu kita, mereka rela disiksa, mereka rela menderita? Itu apa? Untuk bergiat bagi Tuhan. Ya, tentu mereka sudah memiliki pengertian yang benar. Ya, mereka bergiat sampai menyerahkan nyawa mereka karena sudah memiliki pengertian yang benar. Jemaat sekalian. Nah, tidak banyak-banyak, 2 poin saja, ya. 2 poin saja. Ya, mengapa orang Kristen harus ini bergiat, ya, dengan pengertian yang benar begitu, atau memiliki pengertian dalam kita bergiat bagi Tuhan, gitu. Nah, karena kita orang Kristen bukan ikut-ikutan, ya. Anda di sini bukan ikut-ikutan seperti itu, tetapi Anda di sini adalah tahu kehendak Tuhan, gitu. Untuk apa saya bergiat bagi Tuhan, seperti itu. Nah, yang pertama, ya, mengapa kita perlu bergiat bagi Tuhan, begitu? Mengapa kita perlu berpengertian ketika kita bergiat? Yang pertama ialah ya, karena Tuhan, ya, sekali lagi sudah memerdekakan kita dari dosa, seperti itu. Sudah memerdekakan kita dari dosa. Nah, coba kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32. Kita baca secara bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32. Secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita bergiat bagi Tuhan dengan pengertian yang benar karena kita sudah merdeka, ya. Kita sudah merdeka. Nah, nanti 17 Agustus, ya, hari Minggu, Indonesia memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, seperti itu, ya. Nah, jadi nah, tetapi bukan kemerdekaan itu yang kita bahas, tetapi kemerdekaan kita dari dosa ini, ya. Kemerdekaan kita dari dosa. Itu yang kita ingin tekankan, seperti itu. Untuk apa kamu bergiat tetapi kamu belum dimerdekakan? Itu semuanya sia-sia. Sia-sia. Seperti apa? Misalnya kamu isi air, ya, tapi ternyata embernya bolong. Gimana dong? Airnya bisa masuk gak? Ya nggak bisa. Ya bisa masuk, tetapi akan keluar lagi, seperti itu. Tidak akan terisi penuh, seperti itu. Ya kan gitu. Nah, begitu pula kamu ketika kamu bergiat. Wah, saya bergiat, saya mempersembahkan apapun juga, tetapi kamu belum dimerdekakan dari dosa. Kamu belum berdamai dengan Tuhan. Wah, itu semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia saja. Begitu. Nah, jadi jemaat sekalian sekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang menyatakan diri ingin bergiat, maka pastikan dulu bahwa dosanya, ya, sudah diselesaikan, ya. Dia sudah merdeka dari dosa, seperti itu. Nah, ketika orang menyadari, ya, bahwa semua dosanya sudah tertanggung, ya, dalam Yesus Kristus, ya, maka ia bisa bergiat dengan baik, seperti itu. Nah, kita bisa mengambil contoh Rasul Paulus, ya. Paulus, ya, tentu awalnya dia bergiat tanpa pengertian yang benar, seperti itu. Dia bergiat tanpa pengertian yang benar. Dia menganiaya jemaat Tuhan, ya. Dia menganiaya jemaat Tuhan, ya. Tetapi ketika dia diselamatkan, apa? Dia sangat-sangat giat sekali, seperti itu. Sangat-sangat giat sekali, ya. Bahkan dalam Galatia, ya, pasal 1 ayat 13 sampai 14 menyatakan bahwa katanya dia lebih giat daripada siapapun juga. Bayangkan saja. Nah, sebelum dia diselamatkan, dia lebih giat daripada siapapun juga. Daripada teman-temannya, begitu. Ya, karena basic dari Rasul Paulus itu dia merupakan ini, ya, istilahnya orang yang berkeyakinan Yahudi, seperti itu. Ya,
yang berada dalam agama Yahudi. Dan pada saat itu orang-orang Yahudi ya mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Ya, yang lebih parahnya malah menyalibkan Yesus. Ya. Dan Paulus sudah diajarkan, oh Yesus itu adalah penjahat seperti itu, layak untuk disalibkan karena melanggar hukum seperti itu. Nah, tentu ya Paulus sudah diajarkan dari kecil. Maka ketika dia beranjak dewasa, dia memiliki suatu ambisi yang besar. Oh, ini jemaat Tuhan, katanya jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang ikut Tuhan harus dimusnahkan seperti itu. Bagaimana dia membunuh orang-orang Kristen seperti itu. Nah, tetapi ketika sudah diselamatkan, ada perubahan yang besar, begitu. Ada perubahan yang besar. Ya. Nah, coba kita buka dalam Filipi pasal yang ke-12. Filipi bukan Filipi 12. Filipi pasal 1 ya. Filipi pasal 1. Filipi enggak sampai pasal 12. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, jadi apa yang terjadi atas Rasul Paulus ini? Itu untuk apa? Untuk kemajuan Injil seperti itu. Jadi ini bergiat, ya. Dia selama ini sangat-sangat semangat demi apa? Demi kemajuan Injil seperti itu. Demi kemajuan Injil. Nah, ada suatu perubahan yang besar, begitu. Yang awalnya bergiat tanpa pengertian yang benar, tetapi ketika diselamatkan pada akhirnya bergiat dengan pengertian yang benar seperti itu. Nah, sangat luar biasa sekali ketika kita berbicara mengenai Rasul Paulus, bagaimana pertobatannya mengubah dia. Nah, John Newton, salah seorang penjual budak yang menciptakan ini lagu Amazing Grace. Sangat besar anugerahnya. Adalah seorang penjual budak, ya. Tentu dia adalah orang yang sangat-sangat ganas pada saat itu. Tetapi ketika diselamatkan, gimana dia? Wah, dia sangat-sangat banyak kontribusinya seperti itu. Ya. Karena kenapa? Karena giat dia untuk itu sudah terarah dengan benar. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Ya. Apakah Anda sudah memastikan diri Anda merdeka dari dosa? Nah, jika belum ya, silakan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Anda akan dimerdekakan dari dosa. Nah, setelah dimerdekakan dari dosa itu, maka Anda baru bisa bergiat pengertian yang benar. Seperti itu. Jadi orang-orang Kristen yang tentu katanya bergiat untuk Tuhan, tetapi mereka tidak tahu gitu. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Seperti itu. Nah, kita sebagai orang Kristen harus benar-benar sungguh-sungguh dimerdekakan dulu ya. Ini saya ulang-ulang karena ini sangat penting seperti itu. Ya, sangat penting sekali. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua, mengapa orang Kristen ya harus memiliki pengertian yang benar ya dalam bergiat bagi Tuhan ya. Yang tadi yang poin pertama ialah karena orang Kristen sudah dimerdekakan dari dosa seperti itu. Dan yang kedua ya, karena orang Kristen mengejar hadiah surgawi ya. Mengejar hadiah surgawi. Kita buka dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. 2 Timotius
pasal yang keempat, ayat yang ketujuh hingga ayat yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, jadi Paulus ya mengajarkan kita, ya, Paulus mengajarkan kita bahwa ketika kita sudah diselamatkan, berhubungan dengan poin 1, ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, ya. Nah, sekarang kita bergiat bagi Tuhan dengan pengertian yang benar, tentu kan, karena kan sudah diselamatkan. Maka motivasinya adalah untuk mengejar apa? Hal-hal yang bersifat rohani, atau hadiah-hadiah surgawi seperti itu. Oh, kalau misalnya mengejar hadiah-hadiah duniawi, tentu Paulus tidak akan segiat itu. Karena dia tahu gitu bahwa akan ada hadiah yang diberikan kepada barang siapa, ya, yang bertanding dengan baik, barang siapa yang berusaha dengan baik, seperti itu. Nah, Paulus di sini ya menyatakan bahwa katanya aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, begitu. Paulus sebagaikan seorang pelari ya, yang sudah berlari sedemikian rupa, akhirnya mencapai garis finish. Katanya sudah mengakhiri pertandingan yang baik, seperti itu. Nah, tentu olahraga apapun pasti bertanding, begitu. Ya, bertanding untuk mendapatkan reward atau mendapatkan hadiah, seperti itu ya. Mendapatkan hadiah. Tentu latihannya luar biasa, sangat-sangat giat sekali. Ya, contohnya ya, ada orang yang ingin mengikuti kontes binaragawan misalnya. Wah, latihan itu enggak ini. Selain latihan tetapi harus jaga pola makan, gitu ya. Enggak boleh makan gula, kurangin gula, ya. Supaya ototnya itu ini kering, begitu ya. Enggak boleh enggak boleh makan yang berlemak, begitu ya. Harus makan daging, misalnya daging ayam, ya, yang direbus, begitu ya. Nah, itu harus rutin. Terus harus istilahnya minum susunya, gitu, susunya, ada susu khususnya, begitu. Jadi benar-benar dia jaga pola makan, dia juga latihan, begitu. Ini bisa. Nah, contoh lain kalau misalnya pemain bola tentu latihan juga, gitu, untuk mencapai mencapai suatu istilahnya prestasi yang membanggakan, begitu. Kalau misalnya ada klub bola misalnya di liga misalnya, bagaimana cara mereka untuk juara ya? Kalau misalnya di liga itu kan dalam main bola itu ada 20 tim, ya. Ada 20 tim. Terus yang mendapat juara itu hanya peringkat 1, begitu. Tidak ada peringkat 2, peringkat 3 pun tidak dapat juara, hanya peringkat 1, begitu. Nah, bagaimana mereka bisa melaksanakannya? Bagaimana mereka mengejarnya? Tentu mereka latihan, seperti itu. Mereka latihan untuk mencapai garis finish. Garis finishnya adalah ketika mereka pegang trofi, seperti itu. Ya. Nah, di sini Paulus dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik, begitu. Ya. Sehingga dia bisa Islam menyatakan bahwa saya akan mendapatkan hadiah, begitu ya. Sekarang dia bagiku, katanya mahkota, begitu. Ya. Jadi manusia yang sudah bertanding dengan baik, manusia yang sudah tentu sekali lagi sudah diselamatkan, ya, harus bergiat, harus bertanding, begitu, masuk dalam pertandingan seperti itu, ya. Dan dengan giat kita lakukan, dan nanti, ya, ketika kita sudah melakukannya, kita akan mendapatkan, begitu, hadiah dari Tuhan, seperti itu. Ya, bahkan Paulus ya dengan sangat keras menyatakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku. Wah, bayangkan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan apa yang di depan, seperti itu. Dia melupakan istilahnya apa yang di belakang, mungkin hal-hal materialistis, mungkin popularitas, seperti itu. Dia lupakan semua, tetapi dia mengarahkan kepada hal yang lebih mulia. Dia mengarahkan pandangannya kepada hal yang lebih indah, seperti itu. Sangat luar biasa sekali, ya. Ketika kita berbicara ya mengenai
Rasul Paulus ini, ya. Nah, tentu kita adalah orang-orang Kristen yang berjuang juga seperti itu, ya. Kita berjuang juga. Kita berjuang untuk mengejar hadiah, begitu. Tetapi bukan hadiah yang sembarang hadiah seperti itu, ya. Hadiah yang dari Tuhan sendiri seperti itu. Nah, orang Kristen yang ingin mengejar hadiah surgawi, ya, hadiah surgawi, pasti akan berjuang untuk mendapatkannya, begitu. Ya, tadi seperti Paulus, ya. Bagaimana dia berjuang untuk mendapatkannya, begitu. Nah, para Anabaptis, para pendahulu kita, ya, sudah memberikan contoh bagi kita. Mereka sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Mereka sudah mencapai garis akhir, gitu. Mereka sudah bergiat untuk Tuhan dengan pengertian yang benar. Nah, sekarang tentu ya, mereka sudah berbahagia seperti itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah dengan kita? Gitu. Yang pertama, apakah Anda sudah memastikan diri Anda diselamatkan dari dosa? Ya, setelah itu baru bisa bergiat dengan pengertian yang benar. Begitu. Yang kedua, apakah Anda sudah ikut dalam pertandingan pertandingan iman, begitu. Jangan jadi orang Kristen yang istilahnya, oh yang penting saya diselamatkan. Wah, gawat. Yang lain-lain biarin. Yang lain-lain biarin. Yang penting sudah diselamatkan. Waduh, gawat kalau sudah seperti itu. Tidak ikut dalam pertandingan iman. Sehingga tidak akan bisa mendapatkan hadiah, begitu. Nah, salah satu cara untuk ikut dalam pertandingan ialah kita belajar firman Tuhan, ya, belajar firman Tuhan. Nah, seberapa giat Anda belajar firman Tuhan? Apakah saat kebaktian saja? Apakah saat kuliah saja? Apakah saat di momen-momen tertentu saja? Apakah saat dipaksa oleh pacar saja? Woi, harus belajar firman Tuhan, kalau gue putusin lu. Wah. Berarti tidak dengan motivasi yang baik. Ada paksaan seperti itu. Ya, saya harap kita bukan orang-orang demikian, ya. Tapi kita sungguh-sungguh ingin mempelajari kebenaran firman Tuhan karena kita ingin ikut bertanding, begitu. Kita ingin ikut bertanding untuk mencapai iman yang benar, ya, dan untuk memperoleh hadiah surgawi seperti itu. Nah, demikianlah khotbah saya pada malam hari ini, ya, kiranya dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita, ya. Ya, sekali lagi, ya, saya tekankan bahwa ketika kita ingin bergiat untuk Tuhan dengan pengertian yang benar, maka yang pertama pastikan diri Anda diselamatkan. Ya, ini saya tekankan berulang-ulang kali loh. Kalau misalnya ada yang belum diselamatkan, nanti kalau masuk neraka Tuhan nanti marah, begitu. Jika sudah memastikan diri diselamatkan, maka Anda sudah pasti tangan Anda tidak akan sia-sia dan Anda bergiat untuk Tuhan sudah terarah seperti itu. Nah, yang kedua, ya, giat, ya, dengan pengertian yang benar, ya, karena sekali lagi kita akan memperoleh, ya, hadiah seperti itu. Kita mengejar suatu hadiah surgawi seperti itu. Tidak ada hadiah yang lebih indah, ya, daripada hadiah surgawi. Paulus saja berjuang untuk mendapatkannya. Ya. Apa hadiah harta yang Anda miliki apa di sini yang paling berharga misalnya apa gitu? iPhone 16 Pro Max. Wah, katanya 30-an juta katanya. Wah, itu kurang berharga. Nah, zaman sekarang orang investasi emas katanya. Cryptocurrency. Wih. Menurut mereka katanya itu paling berharga. Waduh, untuk masa depan. Tetapi untuk kehidupan yang akan datang bagaimana? Wah, tidak berharga tentu. Itu merupakan yang dikejar oleh dunia seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen, apa yang kita kejar? Yang kita kejar adalah hadiah surgawi seperti itu, yang layak untuk kita dapatkan bagi barang siapa yang ikut dalam pertandingan iman, begitu sih, yang giat tentunya,
gitu. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang sekali lagi bergiat dengan pengertian yang benar seperti itu. Oke, baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kiranya Engkau yang memimpin kami di sisa kehidupan kami, agar kami senantiasa bisa berjuang, kami bisa giat untuk Engkau, bergiat untuk Engkau dengan pengertian yang benar seperti itu. Tuhan kiranya menolong kami dan memberikan hikmat kepada kami, Tuhan. Terima kasih. Waktu kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.